Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandarjo yang saya hormati, pada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Bandarjo yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam ruang kelas ini dalam rangka yaitu melaksanakan kegiatan diseminasi pada judul budaya positif yang insya Allah akan saya sampaikan. Kemudian yang tidak lupa sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari kemarin beberapa hari yang lalu, terutama di modul guru penggerak, di mana modul yang saya pelajari saat ini calon guru penggerak harus memuat sejumlah tugas-tugas, diantaranya salah satunya diseminasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ini adalah rangkaian modul saya yang telah saya laksanakan di modul 1 dengan tindak lanjutnya modul 1.4. Jadi modul yang saya pelajari itu ada 10 modul, di mana 3 modul besarnya, yang pertama terdiri dari 4 modul, modul besar kedua terdiri dari 3 modul, dan modul besar ketiga terdiri dari 3 modul. Jadi dalam setiap bulan dan setiap setengah bulan sekali yang saya laksanakan adalah membuat tugas. Yang pertama antara lain elaborasi pemahaman, yang selanjutnya tentang presentasi tugas yang saya kerjakan bersama rekan saya satu grup di calon guru penggerak. Baiklah, ini adalah modul 1.4. Jadi sebelum saya maju ke langkah selanjutnya, ini adalah salam dari guru penggerak, yaitu adalah salam bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi sebenarnya tidak hanya guru penggerak saja, semua guru harus bisa dan harus bisa menerapkan. Yang pertama adalah kita bergerak, di mana kita itu ketika melihat sesuatu kita harus bisa merespon. Yang selanjutnya kita bergerak, ketika kita melihat kita harus melangkah untuk bisa menyikapi dari apa yang kita lihat. Yang selanjutnya yaitu tentang menggerakkan. Jadi menggerakkan setelah kita berbuat, maka kita harus bisa menggerakkan orang lain lah, yang paling gampang orang lain atau individu lain, supaya kita bisa bersama-sama bisa melaksanakan tugas sebagai seorang guru dengan baik. Oke, next. Ini foto kemarin waktu pendampingan kedua saya. Next, saya perkenalkan dulu. Di sini ada logo BG Lampung, BGP. Ini adalah BGP, itu adalah yang menaungi daripada calon guru penggerak. Kemudian
Di sini ada angkatan 11. Kebetulan saya saat ini berada pada angkatan 11. Jadi angkatan 1 dan angkatan 9 sudah selesai. Dari yang pertamanya 9 bulan, sekarang diperkecil lagi menjadi 6 bulan. Jadi saya dan teman-teman saat ini saya masuk di angkatan 11. Kemudian ada fasilitator. Ini Bu Mutmainah, ini dari guru, dari sama-sama rekan guru sebenarnya, cuman beliau dulu sudah menjadi guru penggerak, menjadi pengajar praktik, sekarang menjadi fasilitator. Jadi tahapannya begini Pak Bu, ketika saya menjadi calon guru penggerak, saya itu didampingi oleh Pak Abdul. Pak Abdul ini sebagai pengajar praktik, di mana Pak Abdul ini membawai 5 orang. Jadi binaannya Pak Abdul 5 orang. Kemudian di atasnya Pak Abdul ada Bu Mutmainah gitu. Mutmainah. Jadi ini atasan langsung Pak Abdul. Ini sama-sama rekan guru kalau tidak salah SMK di Pringsewu. Tinggalnya di Medan Lampung. Jadi ketika saya rukol itu nanti Mbak yang PPG nanti tahu. Rukol itu ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. Setelah itu kita melakukan tugas-tugasnya. Di situ ada tugas, kalau saya kerjakan kemarin ada tugas demonstrasi kontekstual. Ini adalah rangkaian dari aksi nyata saya di modul 1.4, judulnya tadi budaya positif. Jadi kalau saya ingin menjadi fasilitator, seumpama saya sekarang jadi guru penggerak, setelah lulus guru penggerak, saya menjadi pengajar praktik. Setelah menjadi pengajar praktik, saya bisa menjadi fasilitator. Ini perkenalan dari saya. Terima kasih. Next slide. Seperti biasa, mungkin asing tidak asing, kita di sini untuk desimanisi siang hari ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu HP-nya di silent. Yang kedua, bila ada interupsi atau ingin keluar bisa mengangkat tangan. Yang selanjutnya berpartisipasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah tepat waktu. Jadi ini kesepakatan kelas Pak Bu. Jadi bisa nggak kita terapkan ke anak murid? Bisa. Dari kesepakatan kelas ini. Seperti pada pagi hari ini saya bersama anak-anak itu menuliskan kertas ini saya bagikan. Jadi saya menuliskan tentang kelas impian anak-anak saya minta untuk kemarin sudah sebenarnya, tapi ini saya ulang kembali karena melengkapi tugas. Jadi saya menuliskan ke anak-anak. Saya bagi, saya harus menuliskan namanya dan menuliskan keinginannya mereka. Pengen apa sih kelas saya? Di sini anak-anak sudah menjadi tulisannya. Di sini ada yang pengen gurunya nggak galak, ya. Kelasnya yang bagus, kelasnya indah, kelasnya nyaman, kelasnya bersih. Terus sekolahnya nanti punya alat-alat yang mencukupi kegiatan. Nah, setelah di sini kelas impiannya sudah mereka harapkan, saya larinya kan. Saya harus bagaimana? Kalau anak-anak pengen kelasnya bersih, jadi saya itu harus bagaimana sih? Harus piket misalkan. Terus membuang sampah sembarangan. Jadi mereka tuliskan di situ, sudah dilengkapkan di situ. Kemudian setelah dituliskan di situ, nah saya dan anak-anak membuat kesepakatan kelas. Ini nanti ada masuknya lagi di dalam budaya positif. Nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, next Mbak. Dahuluan. Jadi ini adalah salah satu kegiatan saya dalam rangka meningkatkan kinerja kita sebagai guru. Kebetulan saya dan saat ini belajar duluan bisa menyampaikan kepada rekan-rekan budaya positif ini sangat penting sekali. Bagaimana tidak? Karena seorang guru saat ini harus bisa mencerminkan perilaku di mana guru itu pertama itu harus benar dulu. Dengan susu. Gak usah tegang namanya jangan. Kayaknya mbaknya ini tegang ya, nanti saya boleh bawa. Kenalin masih
Agenda kita nggak apa-apa. Next Bang. Masuk kegiatan melakukan presentasi dengan teman-teman. Kemudian tujuan kegiatannya dapat menyampaikan pemahaman budaya positif yang dapat saya kembangkan bersama rekan sejawat di sekolah. Terus kemudian dapat menemukan cara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di sekolah pada siswa. Dan teman-teman. Di yang dipotong nggak apa-apa. Dimulai awalnya. Ya, selanjutnya yaitu tentang sasaran kegiatan. Saat ini saya ingin apa yang telah saya pelajari itu diketahui dan dilaksanakan bersama-sama, yaitu kepada Kepala Sekolah D1 Bandarjo, kemudian rekan guru dan siswa. Jadi bagaimana budaya positif ini bisa kita pelajari bersama-sama dan kita bisa terapkan bersama-sama. Materinya banyak hari ini, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya adalah restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas yang saya cuplik di depan tadi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Tadi akan kita bahas. Baiklah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwasanya seorang guru harus bisa mengontrol keadaan, di mana dia sebagai guru, bukan sebagai dokter, tapi sebagai guru bisa mengontrol siswanya, bisa mengontrol keadaan sekolahnya, bisa mengkondisikan bagaimana kelasnya, dan bisa bagaimana orang lain melakukan sesuatu itu berdasarkan kegiatan-kegiatan yang positif. Next, ini ada stimulus respon dan teori kontrol, bahwanya dalam paradigma pendidikan itu ada pendekatan melalui teori kontrol. Itu ada stimulus respon. Di sini ada realitas kebutuhan kita semua, dan semua orang melihat yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama seperti kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dan selanjutnya kemudian ada teori kontrol, yaitu tentang realitas kebutuhan setiap manusia yang berbeda. Semua perilaku manusia di sini memiliki tujuan. Jadi bagaimanapun kita harus bisa mengontrol kegiatan kita. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru dan model berpikir menang-menang. Jadi di sini ada makna disiplin yang telah saya baca dan kemudian saya tuangkan di sini, bahwa disiplin ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, dan salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Kemudian apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu. Dan apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Terus apa kaitannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Terus, jadi dalam budaya positif itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau kita nggak baca, ada yang ingat? Profil pelajar Pancasila.
sila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya mandiri, terus bernalar kritis, terus berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah dari 2 pilar. Ada lagi 9 pilar karakter. Di sini ada lagi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Jadi kolom kecil di sini yaitu tentang peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Kalau peduli kita keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan dengan rasa gotong royong. Ini adalah rangkaian daripada peduli. Ada rasa hormat, tanggung jawab, dan pengabdian dan lain-lain. 3 perilaku manusia. Kemarin sudah saya sampaikan dengan Bu Dwi. Intinya ada perilaku manusia itu 3 motivasinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalkan ketika kita berangkat pagi ke sekolah gitu, kita kira jam 7 berangkat. Jadi di sini ada 3 motivasi. Salah satunya yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Tidak bisa kita ungkiri. Iya kan Bu? Iya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh ini Pak Aris berangkatnya pagi kan, pengen film ya. Mendapatkan penghargaan. Itu nggak bisa kita ungkiri. Kemudian ada, memang benar-benar kita lakukan itu untuk menjadi orang yang kita inginkan atau mereka inginkan. Jadi kita ini berjalan atau melakukan sesuatu dengan benar-benar dari diri kita, yaitu dengan meyakini bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang memang benar harus kita kerjakan atas kesadaran kita sendiri. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, ini tadi kita refleksi kembali. Jadi ada refleksi motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apa karena kita datang tidak terlambat itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Pertama. Yang kedua, kemudian kita ingin mendapat penghargaan. Oh iya, berangkatnya pagi, nanti dapat piala. Misalkan. Atau yang ketiga, memang benar-benar kita melakukan itu dengan serius. Seriusnya apa? Memang itu harus kita lakukan. Jadi ada 3 motivasi itu yang tidak bisa kita pungkiri. Itu ada di dalam hati kita. Tapi kita harus bisa dapat mengetahui latar belakang kita, mengetahui apa yang kita lakukan itu memang benar-benar atas kesadaran kita, atas motivasi dari diri kita dengan sebaik-baiknya untuk tidak mendapatkan poin yang nomor 1 dan poin nomor 2. Itu. Terus lagi di sini ada lagi namanya membedakan hukuman dan penghargaan. Jadi misalkan di sini ada anak, ketika kita mengajar ada anak yang tidak mengikuti pelajaran kita dengan serius. Jadi di sini ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Di sini ada sebuah kasus atau sebagai refleksi kita, yaitu sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda tidak ingin ditegur tadi? Mari kita refleksikan bersama-sama. Yang selanjutnya kita akan memperbaiki cara pandang kita untuk meningkatkan budaya positif. Next. Jadi di sini tadi ada restitusi, gambaran. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Jadi sebagai guru kita
ini harus bisa mengembangkan ini sebenarnya. Ketika anak yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik, misalkan yang kita lakukan itu kadang-kadang sudah benar menurut kita, tapi sebenarnya itu belum benar. Nah, belum benarnya kadang-kadang kita memberikan hukuman, terus kadang-kadang kita memberikan konsekuensi. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, begitu masuk besok, apakah ada yang tidak mengerjakan PR? Ditanya oleh gurunya, ada. Ketika anak tersebut mendapatkan hukuman, contohnya bagaimana? Bisa disampaikan. Hukumannya suruh mengerjakan tugas yang tidak kerjakan. Mengerjakan tugas yang tidak dikerjakan. Pak Rudi gimana? Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, menurut Pak Rudi ini hukuman atau konsekuensi? Hal yang saya lakukan gimana ini? Misalkan yang dilakukan Bu Dwi tadi kan ada anak yang tidak mengerjakan tugas PR, kemudian diminta dia mengerjakan tugas, itu termasuk hukuman apa konsekuensi gitu Pak? Yang dilakukan Bu Dwi tadi. Misalnya. Ya hukuman. Hukuman. Kalau konsekuensi ya murid sudah harus paham sendiri, dia berubah seperti ini, dia harus apa yang harus dia lakukan, imbal baliknya atau yang menjadi aturan apa dia melakukan. Ya. Itu adalah konsekuensi. Dia ada konsekuensinya. Terima kasih Pak Rudi, Bu Dwi sudah nyambung ini ada tadi. Sebenarnya kalau dalam itu namanya pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik di sini. Nah, di sini saya sampaikan yaitu tentang 3 hal. Tadi udah ada pertanyaan pemantik tadi. Bagaimana kalau anak kita tidak mengerjakan PR? Ini yang pertama, ini ada hukuman. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan. Itu adalah hukuman. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih? Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Nah, konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Nah, di sini terus ada lagi Pak, satu lagi namanya restitusi. Jadi restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah upaya memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab, mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Jadi kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR tadi kan, ya konsekuensinya mengerjakan. Ada lagi kalau Bu Dwi Setiana itu anaknya disuruh angkat kaki gitu. Angkat kaki yang tidak mengerjakan, ada Bu Setiana ini biasanya ini. Ya gak apa-apa, ini ada contoh sini, gak ada yang salah dalam kegiatan diseminasi, semua adalah benar. Kita lihat contoh hukuman bisa berupa penugasan tambahan, penundaan hak-hak tertentu seperti waktu bermain atau tindakan disiplin seperti detensi. Hukuman cenderung bersifat retributif, menekankan pada penegakan atau aturan dan memberi efek jerah. Itu namanya hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi contohnya bagaimana Pak? Contohnya adalah ketika anak tidak mendapatkan nilai yang baik dalam ujian, maka anak tersebut harus memahami tentang sebab akibatnya. Kalau dia tidak mendapatkan nilai yang baik, karena apa? Nah, konsekuensinya nanti bagaimana? Itu konsekuensi. Jadi sebagai guru kita harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Terus kemudian ada restitusi. Restitusi ini contohnya jika seorang siswa merusak properti sekolah, restitusi bisa berupa tindakan memperbaiki.
terus mengganti barang yang rusak, melakukan layanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah, kemudian restitusi membantu siswa belajar mengenai konsekuensi sosial dalam moral dari tindakan mereka serta mengembangkan empati kesadaran sosial. Jadi sebagai guru itu sebenarnya kita itu dituntut besar untuk bisa melakukan restitusi. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, boleh nggak kira-kira disuruh tunggu di luar? Boleh nggak? Baik. Ini pertanyaan. Jika anak tidak mengerjakan tugas, Pak, PR, kira-kira boleh nggak anak itu disuruh tunggu di luar, Pak? Kalau menurut saya itu tidak benar. Benar, Tidak benar. Pak. Alasannya ini bukan mendidik. Ya. Ya, kalau kita mendidik mestinya hukuman sifat yang kita berikan akibat dari tindakan yang kurang tepat tadi itu diberikan suatu tindakan yang sifatnya itu dapat merubah dari apa yang dia lakukan tadi. Tentunya dengan cara ya tadi sadar diri, karena itu kan bertolak belakang. Apa yang diberikan tugasnya nggak diselesaikan, tapi dia hanya mendapatkan hukuman yang tidak sifatnya itu tidak mendidik. Ya, terima kasih. Oh, ini ternyata memang tidak boleh. Kata Pak Kepala Sekolah tidak boleh. Tidak boleh ya. Sama saya mulai Pak. Boleh. Jadi kalau memang benar anak itu kita suruh keluar, itu sebenarnya konsekuensi atau hukuman, Pak? Hukuman. Nah, itu hukuman. Nah, itu tidak ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya gimana, Pak? Konsekuensi ya Pak ya. Ya udah, kamu nggak kerjakan PR, kerjakan aja lah di situ, gitu. Besok ngulangin, berarti itu nggak memberi efeknya kurang loh. Kita kan pengennya sadar anak itu besok begitu melakukan kesalahan dia nggak ngulangin seperti itu. Artinya ada perubahan. Nah itulah yang saya gunakan harus variasi. Tapi yang pertama kali digunakan oleh saya ya tadi kalau nggak bisa halus ya Allahumma paksa seperti itu. Kalau saya pribadi itu ya bahkan kalau kita ngutip tadi apa kata Pak Slamet dari agama, kalau kita ngutip dari hadis anak 10 tahun belum sholat boleh ya Bu ya dipukul rotan ya. Apa kaitan rotan sama sholat? Nggak ada kaitan itu. Nggak mendidik ini rotan ini. Rotannya tidak mendidik tapi prosesnya ya kan pasti anak sudah diajarin, sudah dinasehati, sudah diingatkan. Nah begitu tidak bisa dengan cara itu nih diingatkan dengan rotan. Yang penting tujuannya bukan untuk menyakiti tapi untuk mengingatkan anak tadi. Jadi itu dari dipaksa terbiasa dia menjadi suatu kebutuhan menjadi karakter, dan kalau sudah tertanam karakter dia akan sadar. Nah itu teori dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih sudah di Pak Rudi ini. Benar, jadi memberi waktu istirahat, tetapi kita memang ada perlunya, tapi memang bermanfaat. Ini memang sekedar ngobrol, tapi maka saya katakan santai wae. Ngomong guru agama, artinya ini wong anu agama kok malah hebat kok angin paksa. Gak apa-apa. Ini kan maksudnya memang iya. Pemaksaan kan mungkin ada tingkatannya, ada ringan, sedang, berat. Ini kan ringan-ringan. Maksudnya supaya anak itu menjadi sadar diri karena tidak menyakiti dia gitu. Betul, saya pun demikian. Nah ini saya minta ke yang lain juga. Kalau Pak Rudi seperti itu, maka saya kasih nyambung. Karena apa? Pertama yang melaksanakan seperti itu saya Pak di sini. Gini, prinsip saya begini. Suatu sekolah mau negeri swasta sama. Jadi kunci utama nomor 1 adalah kekompakan guru. Itu. Jangan terus beranggapan galak banget, jangan demikian. Tapi kita harus kompak. Satu orang keras, yang lain lembek. Sama saja bohong yang keras tadi. Benar. Kan setiap masuk kelasan saya itu begitu sampai pintu aja anak-anak diem.
Karena itu tadi ya memaksa tadi. Memang harus demikian, tapi kan tidak menyakiti anak. Saya nggak pernah mukul. Paling-paling ya ngomongnya agak sedikit keras. Tapi memang demikian. Nah ini sudah dilanjutkan ke Pak Haris lah. Sekarang Pak Haris menyambung lagi namanya demikian, tapi ya harus lebih keras lagi Pak. Ya harapan saya Bapak Ibu ini juga demikian. Coba menang kadang-kadang anak dibiarkan terlalu lembek, anaknya melonjak loh Pak. Bu, bener Pak? Iya kita nggak dihargai sama anak, tapi kalau kita sudah sering seperti itu dan terus menerus, anak itu begitu melihat udah berdiri begini saja, wah masalah, udah nyambung dia tahu maksudnya gitu. Jadi nggak lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Kalau satu orang demikian diikuti dengan yang lain, ya mudah-mudahan dari kelas 1 ke kelas 6 itu menjadi terbiasa apapun nantinya. Seperti nanti yang ini, karena itu tadi sudah nanti flashback lagi, itu biar nanti itu saja itu yang nanti ada tanggapannya. Jadi saya harapkan termasuk misalnya dari disiplin diri tadi pakaian. Kemarin berarti juga bermasalah rambut terus dikurung-kurung. Nah ini kan juga termasuk seperti itu. Sedikit ancaman akan memaksakan. Kalau hari ini waktu itu hari Jumat ya, Jumat sanggupnya kapan nanti cukur ya udah besok Bapak lihat. Kalau sampai hari Senin belum cukur, Bapak di tas itu selalu bawa gunting, Bapak yang ukur. Tapi juga ingat, seandainya Bapak Ibu mau melaksanakan pemotongan rambut, misalnya seperti yang saya katakan, itu jangan ngawur. Tetap kita memotong, tetapi nanti seandainya sisa potongan rambut yang masih ada di kepala, itu nanti apabila dia ke tukang cukur masih bisa diperbaiki. Tapi gitu. Jadi jangan merasa setak. Nah, jadi siapapun ya akan sakit hati, anak sakit hati, orang tuanya juga mungkin nggak terima. Tetapi kalau misalnya kita ambil sepetah jari, ujungnya kita potong di atas, sedikit agak botak toh, kan nggak pantas. Tetapi nanti dia ke tukang cukur, dicukur lagi menjadi rapi dan yang lama, potongan lama nggak akan terlihat. Itu karena harapannya untuk merapikan rambut tadi. Bukan kalau asal nah itu aku pun ya sebenarnya nggak terima walaupun bukan anak saya. Tapi ini sama-sama mengingatkannya. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi lanjut materinya masih 1 kilometer. Bukan kampung ini Pak. Ini mentit-mentit. Maksudnya kita tetap ada tanggapan. Pak Ari kalau nggak ada tanggapan itu nggak akan tercapai 1 jam. Gak apa-apa, ini masih separuh belum ada. Oh iya, baca lagi ya. Materi 1/4 itu waktunya sudah 1 jam ya. Oh iya, terima kasih. Lanjut. Nah, terima kasih tanggapan dari Pak Kepala Pak Rudi ini dan sangat oke sekali. Di sini yang selanjutnya tadi setelah sebenarnya tadi saya hanya bertanya kalau pakai helm itu kaitannya dengan apa, dengan keselamatan gitu Pak. Kalau kita pakai masker ya sama saja dengan kesehatan, keselamatan, kebersihan gitu Pak. Jadi segala sesuatu memang harus kita ketahui bahwasanya kalau kita melakukan kepada anak harus kita tahu bahwa apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, dan bagaimana cara kita melakukan restitusinya. Yang selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi sudah saya cuplik di depan bahwasanya tadi dan anak-anak dengan saya sudah menulis keyakinan kelas. Sama hal yang seperti ini ketika saya belajar itu seperti ini Bu. Jadi kemarin saya waktu loka karya juga seperti ini. Loka karya yang kedua, jadi loka karya tadi udah ketiga kali, ini yang kedua. Ini tadi saya menuliskan anak-anak pengennya bagaimana sih gitu. Kelas impiannya bagaimana. Setelah kelas impian saya sampaikan lagi tentang saya harus bagaimana tadi. Kemudian saya membuat tentang kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya kertas ditempel Pak. Jadi kesepakatan kelas itu memang harus benar jadi kesepakatan. Namun lebih yakin lagi itu menjadi keyakinan kelas. Nah sifatnya keyakinan kelas itu bagaimana sih? Misalkan kalau kita tadi seperti Pak Rudi, sebagai manusia kita harus sholat.
yakin bahwa kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa kita sholat. Bukan sholat itu karena suatu tuntutan, ya karena kita yakin bahwa harus kita kerjakan berdasarkan keyakinan kita. Jadi pembentukan keyakinan kelas atau sekolah kita ini ada dasarnya. Berikut yang menjadi syarat untuk membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian ada keyakinan kelas yang berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi misalkan universal itu ya mudah dipahami lah, mudah dipahami. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu bukan bentuk negatif Ibu. Jadi misalkan pulang lebih awal itu bukan, tapi pulang tepat waktu, nah itu positif. Jadi itu selanjutnya ada keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi mudah diingat. Misalkan kalau kita ada teman yang anak-anak itu ada teman yang tidak membawa pulpen, nanti kan otomatis pelajarannya terganggu. Karena kita sudah mempunyai kesepakatan kelas apa sih kita harus bisa membantu kan? Ada di situ saling tolong menolong atau saling membantu. Itu berarti kaitannya sudah banyak. Jadi kita ceritakan dulu ke anak-anak, nanti kita garis besarnya apa gitu. Selanjutnya ada keyakinan kelas yang sebaiknya sesuatu diterapkan di lingkungan. Kemudian ada semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat itu ya seperti ini, tulis, bisa lagi dengan menempel. Kemudian sebenarnya sudah saya buat, tapi belum sempat saya cetak. Itu sudah ada kesepakatan kelas yang saya kumpulkan dari pendapat anak-anak kita. Jadi nggak boleh kita intinya membuat kesepakatan kelas yang tidak disetujui anak-anak. Jadi kesepakatan kita, keyakinan kita, anak pun harus bisa mengikuti dan bisa menimbulkan kesadaran mereka. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan kalau dulu kan seperti sampaikan Pak Rudi, kalau nggak berangkat itu bagaimana sih? Kesepakatan kita, keyakinan kita ya harus izin. Izinnya bagaimana? Kalau pas waktu COVID dulu pakai WA. Kalau sekarang bagaimana dengan WA? Apakah masih bisa diteruskan atau kita menggunakan surat kembali lagi? Nah, itu harus kita sepakati. Kalau kita sepakati, kita harus bisa mengumpulkan pendapat-pendapat. Terutama keyakinan kelas pun harus kita sampaikan dengan wali murid. Misalnya yang tidak berangkat, bagaimana? Atau sekedar WA-nya siapa? Orang tua. Atau mengirimkan surat. Nah itu bisa menjadi kesepakatan kita. Nah itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya lagi, ini keyakinan kelas. Selanjutnya, jadi keyakinan kelas ini ada contohnya antara kelas 1 dan kelas 5. Ini contoh untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi keyakinan kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar, terus perlu senang, perlu melakukan tugas, kemudian perlu saling menghargai. Setiap anggota perlu merasa aman. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang kita sampaikan itu mudah dicerna oleh anak. Untuk yang kelas 5 atau kelas tinggi bisa kita katakan dengan selalu bersikap positif. Kalau bersikap positif kan bisa kita tunjukkan misalnya pakai baju yang benar, orang berkata sopan santun, berlaku positif. Terus menjadi diri terbaik, terus percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Itu adalah. Nah ini berhubung agar tidak ngantuk, ini ada es breaking. Es breaking itu bukan es goreng, bukan. Es breaking itu adalah jenis daripada nanti dulu Pak ya. Es breakfast Pak. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Mbak Yeni nggak usah, nanti malah susah. Duduk aja. Ini ada es breaking ya Mbak, tolong diputarkan, enggak tolong. Ya boleh.
mengikuti kegiatan ini ya Pak Bu ya. Ya, boleh diikuti. Masalah saya Pak, ini namanya screening biar gak ngantuk Pak. Terima kasih. Jadi kalau ice breaking itu sangat perlu Pak. Jadi ketika anak sudah penat ataupun diri kita sudah penat, maka kan kita perlu ice breaking, penyegaran. Nah, kelas bisa nggak sih Bu kalau ice breakingnya itu tanpa melihat video? Bisa. Jadi ketika mengajar kita membawa alat seperti ini pun kita bisa mengajar dengan tepuk tangan, dengan bernyanyi atau yang lain-lain bisa. Jadi yang kita harapkan setiap anak mengalami kejenuhan kita bisa memberikan waktu sejenak saja agar mereka tidak jenuh. Oke, terima kasih sudah bergoyang. Lanjut Mbak. Kurang lagi. Sampingnya Mbak. Ini sampingnya. Ya. Next. Jadi yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap manusia ini punya kebutuhan masing-masing yang harus kita cukupi, yang harus kita penuhi. Di antaranya ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang dinamakan survival. Survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan hidup. Jadi mengapa kalau ini saya sampaikan ini 5 ini kenapa? Karena setiap kita mengevaluasi atau menyelesaikan kasus atau studi kasus, maka kita bisa melihat 5 ini. Tadi kan ada motivasi, ada keyakinan. Ini ada kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Jadi harus kita melihat, jangan hanya ngopo orang yang dasi misalkan. Pak aku loh mangane jarang-jarang kok sekolah pakai dasi misalkan. Kan kita bisa lihat ke situ. Nah misalkan omahku aja di rumah prank di bawah pohon bambu misalkan dasi loh Pak lali misalkan. Itu bisa di. Jadi setiap studi kasus kita ada 5 kebutuhan yang harus kita pelajari, yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama ini yang selanjutnya adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah bentuk kebutuhan psikologis. Selain kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang. Jadi setiap anak atau setiap manusia itu punya kebutuhan ini. Di antaranya kasih sayang untuk diterima. Kemudian ada lagi Mbak. Selanjutnya ada penguasaan. Di sini ada penguasaan, intinya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini adalah kalau anak itu kan bisa kita berbicara dengan anak itu dengan rasa mengetahui kebutuhannya tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kasih sayang.
Yang selanjutnya bisa kita menampilkan dalam sesuatu konteks penguasaan. Terus di sini ada lagi tentang kebutuhan untuk bebas. Jadi anak itu punya kebebasan. Tidak hanya itu harus paten. Ini loh, kamu tuh harus begini. Jadi anak punya kebebasan. Kemudian ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak pun harus senang, Bu. Misalkan kalau disuruh nulis, senang nggak? Enggak. Butuh nyanyi, ya nyanyi. Ketika anak di sekolah tidak punya, dia itu tidak bisa, misalnya ditanya tidak bisa menjawab. Dia punya sifat yang penakut, punya sifat yang malu, minder. Kita evaluasinya dari mana? Kita evaluasinya dari, kalau 5 ini dari mana? Kebebasan bisa, kasih sayang. Jadi ini adalah faktor kebutuhan. Mungkin anak tadi 5 ini nggak kecukupi gitu loh, Bu. Nggak kecukupi. Jadi dia menimbulkan itu gitu loh. Karena di rumah itu kebutuhan hidupnya berkurang, jadi sekolah malah misalnya kondoco males atau disuruh apa males. Ya karena di rumah pun kebutuhannya tidak tercukupi gitu loh. Kemudian di sekolah dia tidak berani bicara, tidak berani tampil ke depan, atau hanya pekerjaannya murung saja atau yang lain-lain. Itu bisa kita seleksi melalui kebutuhan dasar manusia. Next, Mbak. Jadi restitusi tadi ini ada 5 kontrol. Jadi guru itu diletakkan dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, Pak. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu yang sifatnya kan kalau hukuman tadi anak itu biar jeda ya Pak, biar tidak mengulanginya kembali, biar berubah. Nah guru itu sebagai penghukum, berarti boleh nggak Pak? Kembali lagi boleh, atas dasar Allahumma paksa. Iya nggak apa-apa Bu. Memang guru itu sebagai penghukum posisinya. Misalkan ada anak yang tidak memakai kaos kaki, misalnya udah kamu nggak pakai kaos kaki, kamu harus pakai kresek misalnya, itu dihukum. Itu namanya guru posisi sebagai penghukum. Kemudian guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Misalkan ini ada anak yang memecahkan kaca, kemudian kita dekati, kita ajak ngobrol, kita bertanya, coba nak, kenapa sih Pak Guru kan udah sayang dengan kamu, gak punya kaos kaki, kemarin bilang udah tak beli, tak kasih, Pak Guru punya rezeki, ini kok kalau kamu nakal bisa memecahkan kaca. Jadi anak-anak itu menjadi merasa bersalah, bisa, padahal Pak Guru ini udah sayang, Bu Guru ini udah sayang, tapi kok malah kamu seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Tuh. Kemudian guru sebagai teman. Sebagai teman itu ya enggak terus dijak ke pasar tunggu sayuran. Guru itu sebagai teman itu ya contohnya guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Misalkan terjadi hubungan baik antara guru dan siswa. Misalnya kalau ngobrol sambil makan botot bareng-bareng kan itu kan sebagai teman kita. Guru sebagai teman. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Jadi kita itu mengawasi anak-anak, kemudian memantau berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah kita buat, konsekuensi atau keyakinan sudah kita buat tadi. Kita sebagai pemantau dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Yang selanjutnya kita sebagai manajer. Jadi manajer itu tidak hanya di bank, tidak hanya di kantor-kantor besar, tapi guru juga sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini adalah contoh daripada guru menjadi manajer. Misalkan murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kalau jadi manajer, misalkan kamu kalau belajar ditanya,
kamu tuh sebenarnya kalau mau menggambar kurang apa misalkan. Oh saya nggak punya pulpen Pak, kamu nggak punya pensil. Nah ngobrol yang seperti itu sudah sebagai manajer karena sudah menanyakan kebutuhan mereka. Kalau kamu di kelas kok ngantuk, wah itu misalnya gimana? Nah kita kan harus bisa menjadi manajer. Next. Nah ini penghukum. Penghukum itu contohnya tadi yang dikatakan oleh guru ketika menjadi penghukum adalah misalkan patuhi aturan saya atau awas. Itu ciri-ciri guru ketika menjadi penghukum. Kemudian kamu selalu salah saja. Itu guru menjadi penghukum. Selanjutnya selalu pasti yang terakhir selesai pas mengerjakan tugas itu. Mesti kamu aja yang selesai. Kue meneh gitu misalnya. Itu sebagai penghukum terlambat lagi. Nah, itu contohnya guru sebagai penghukum. Next, Mbak. Nah, ini membuat merasa bersalah. Misalnya tadi tak dilagi lagi nih, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu ucapan-ucapan. Jadi anak itu merasa berat itu tidak karena dihukum saja, tapi guru itu bisa menjadi membuat merasa bersalah itu tadi. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini misalkan? Jadi dengan kalimat-kalimat yang bisa menyentuh hati mereka, bisa membuat mereka menjadi merasa bersalah untuk memperbaiki. Next. Nah, guru sebagai teman tadi sudah. Next, Mbak. Pemantau. Di sini ada misalkan menanyakan tentang peraturannya apa, kemudian menanyakan apa yang kamu telah lakukan. Tahu kan sanksi atau konsekuensinya? Nah itu kata-kata yang dikatakan guru seperti itu, dia menjadi pemantau. Selanjutnya, bagaimana perlakuan guru seperti itu, muridnya bagaimana? Nah, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi menjadi ramah dan merasa anak menjadi merasa bersalah. Jadi ada teori pemantau. Ini lagi Mbak, manajer tadi sudah saya jelaskan mengetahui kebutuhan mereka. Next. Nah ini. Ada pertanyaan yang saya gambar dan dikaitkan dari seorang sapi. Kira-kira jika saya kecewa sekali dengan kamu, ini maka guru akan menjadi apa? Membuat orang merasa bersalah. Bisa next? Benar atau tidak? Iya, betul. Next. Nah ini yang melahirkan pertanyaan ini. Terus Dia bertanya. Nah ini dia yang bertanya. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan ini. Kemudian ada lagi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi ibu guru ini ngejar aku karena ibu guru itu sayang ke aku. Gitu. Maka anak itu akan mendapatkan apa? Cinta dan kasih sayang. Nah. Terus yang gimana? Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ini coba? Apa? Senang. Lah. Berarti ini sudah pinter. Baru saya katakan judulnya sudah bisa menjawab. Nah ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa? Ya? Kebebasan apa? Boleh apa penguasaan? Senang? Saya beri waktu sampai 100. 24 jam. 24 jam. Ayo, apa Bu? Kebebasan. Coba, Mbak. Nah, tepuk tangan. Ya, dia akan saya transfer melalui rekening BPD.
itu menyelesaikan masalah itu dengan beberapa cara. Di antaranya tadi dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya saya validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi misalkan menyelesaikan masalah tadi dengan cara menstabilkan identitasnya bagaimana sih? Saya pernah melakukan seperti itu. Kita berbicara dengan murid, kemudian kita bilang seperti itu, menyampaikan. Saya juga pernah kok salah seperti kamu misalkan. Tapi benar-benar biar merasa memperbaiki lagi. Kemudian di sini ada tentang memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ada lagi menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah saya buka kasus saya dulu. Kayak Pak, aku saya nggak berangkat, kan ada kejadian aneh. Nah, ini adalah studi kasus kemarin saya dengan teman-teman saya pecahkan bersama. Jadi ini ada masalah contoh daripada segitiga restitusi. Next, Mbak. Ini ada grup saya. Kalau yang ujung udah pada kenal itu adalah anak buah Jokowi ya. Ini dari SD Babatan, Bu. Teman saya dari SD Babatan, masih. Ini Awaludin ini dia ini tugasnya di SMP Candipuro, SMP dan SMA. Beliau ini adalah aktif juga sebagai atlet softball. Sekarang sedang ikut PON di Aceh, Pak. PON. Ini dari SD Merak Batin, tempatnya Bu Aini. Yang satu ada namanya Pak Jendra ini di sini, kebetulan gambarnya kok nggak ada. Pak Kepotong ini ada satu. Jadi dalam grup saya ini 5 teman saya. Ini tapi yang satu nggak kelihatan. Jadi grup saya ini. Jadi Pak Abdul itu ini rekan-rekan saya ini. Jadi ketika saya menyelesaikan masalah ini, juga dalam kelompok kadang-kadang, tapi pencar kadang-kadang nggak harus ini gitu loh. Kadang dengan rekan sebelah kelompok. Nah ini ada studi kasus. Di sini ada kasus Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran tanpa acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas ketika maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya terdiam terpaku seperti patung dan payung. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol dengarnya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Nah kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya, dan hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah ini masalahnya tadi dengan posisi kontrol kita dalam segitiga restitusinya. Di sini ada posisi kontrol apa sih yang diambil Bu Dani dalam melakukan pendekatannya kepada Dani. Terus membaca sikap Fajar kan mempunyai kebutuhan yang harus kita baca, harus kita ketahui. Terus bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dia lakukan? Nah, pertanyaan apa yang harus diajukan Bu Dani? Kemudian apabila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kenapa Pak harus jadi kepala sekolah? Lucu Pak sebenarnya.
Jadi ternyata CGP itu langkahnya adalah satu, tujuannya pengen jadi kepala sekolah, yang kedua pengen jadi pengawas. Nah ini pertanyaan ini ditanyakan kepada saya Pak, bukan kepada kepala sekolah. Ketika saya, nah apabila Anda jadi kepala sekolah, nah Anda. Nah ini next Mbak. Jadi pertanyaan kasus yang pertama, posisi kontrol yang dilakukan Bu Ani adalah membuat merasa bersalah. Jadi setiap menyelesaikan masalah menggunakan inilah. Nggak harus kita marah-marah. Kenapa? Marah-marah tidak ada guna. Karena marah-marah itu akan menyebabkan tekanan darah tinggi, hipertensi, dan lain-lain. Nah, bisa stroke. Jadi ini adalah posisi kontrol yang dilakukan Bu Ani adalah membuat merasa bersalah. Biasanya karena alasannya nggak jujur. Nah itu. Dan ini posisi kontrol ini tadi bisa membuat merasa bersalah. Jadi bisa menggunakan 5 tadi. Next. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan? Nah, kita membaca kebutuhan Fajar. Jadi Fajar itu kurang apa sih tadi kok bisa kok kurang kasih sayang. Ternyata Fajar itu tidur-tiduran. Ternyata Fajar itu ngantuk gitu loh, ngantuk. Nah, dengan menunjukkan sikap yang bermalas-malasan, Fajar sepertinya membutuhkan perhatian kasih sayang dari lingkungan sekitarnya, sehingga kebutuhan dasar yang dibutuhkan Fajar ialah kebutuhan kasih sayang. Mungkin di rumah kita bisa mendeteksi bagaimana Fajar ini kurang kasih sayang. Berarti kita harus ada pendekatan dengan orang banyak. Next Mbak. Terus bila Anda menjadi Bu Dani, posisi Pato, apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang dilakukan Bu Dani adalah satu, membuat catatan dalam jurnal sebagai bukti otentik pengembangan belajar Fajar. Ini misalnya. Jadi cara-cara mengajukan pertanyaan kepada Fajar atau berdiskusi dulu dengan Fajar untuk menanyakan. Tentunya adalah membuat kesepakatan peraturan bersama berkaitan dengan keaktifan saat belajar dan disertai konsekuensinya. Jadi ini adalah kasus-kasus. Next Mbak. Jadi apabila Anda kepala sekolah bagaimana? Nah itu kalau saya akan mutasi karena sekolah ini banyak masalahnya. Ya ini ya, yang jelas kalau jadi kepala sekolah ya Bu Dani kan harus menerima laporan dari Bu Dani harus melaporkan masalah itu kepada kepala sekolah. Jadi ketika saya menjadi kepala sekolah, saya harus menanggapi laporan dari Bu Dani, kemudian melakukan komunikasi tadi, mencari solusi. Selanjutnya adalah melakukan supervisi terhadap guru untuk mengetahui kebutuhan murid dalam pembelajaran, sehingga Bu Dani dan guru lainnya mampu meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Kembali lagi, saya hanya mengingatkan bahwa Dewantara itu salah satu nilai yang harus kita laksanakan adalah berpihak kepada murid. Jadi kalau alasannya berpihak pada murid, ya memang harus, karena kita harus guru. Kalau kita membiarkan masuk pedagang, berarti kita berpihak kepada pedagang. Ya itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menjadi sebuah sudut pandang untuk merubah kegiatan-kegiatan kita yang tadinya negatif menjadi kegiatan positif. Atas partisipasi Bapak Ibu, apabila ada kekurangan dari saya dalam menyampaikan budaya positif ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris sudah menyampaikan kepada kita semua budaya positif, yang mana sebagian tadi sudah kita sama-sama tanggapi, tapi secara keseluruhan kita merangkum kembali. Tidak salah apabila saya memberikan suatu
penguatan lagi lah begitu. Untuk budaya positif tadi memang sependapat ya, yang mana tadi ada hukuman, terus konsekuensi, restitusi. Nah, ini nyambung semuanya. Dan ini memang perlu dilaksanakan. Saya selaku kepala sekolah menganjurkan ini tidak hanya diberlakukan kepada siswa. Ya, memang seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, anggaplah ini sebagai suatu rangkuman dan tanggapan secara keseluruhan. Nawa itu apa? Allahumma paksa. Ya, memang bahasanya kan lucu-lucu, tapi kan ada maknanya kan begitu. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita harus memulai sedikit agak memaksakan diri kepada anak-anak, tetapi sifatnya jangan sampai menyakiti perasaan anak-anak tadi. Karena nanti kalau anak itu menjadi perasaannya nggak nyaman, tersinggung, ya nanti akan menimbulkan nggak nyaman lah belajar di sekolah itu. Ketemu ini, kemarin gini, aku rada jengkel dan demikian. Nah, ini untuk pembiasaan positif ini, budaya positif ini, kita harus memulai. Sekalian saya menyampaikan dari anak ke guru sekalian, termasuk ke saya sendiri. Tapi yang lebih penting adalah kita ini sama-sama sadar diri, menyadari diri sendiri, merefleksi diri masing-masing. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu kita selalu merasa bersalah. Mungkin yang disampaikan oleh orang lain kurang tepat tadi, ya ini sebagai berarti kita ini kurang pas gitu. Nah, budaya positif di sini perlu kita sampaikan. Kalau ini yang disampaikan Pak Aris ini adalah dalam jangka waktu untuk waktu yang lama. Maka ditulis di situ, saya tunjuk tadi, kelas impian kuda. Di sini kan tidak hanya untuk 1 hari, untuk waktu yang cukup lama. Tapi ini bisa kita mulai dari harian, gitu. Dan tidak harus selalu ditulis seperti ini. Tidak harus. Karena ini harus seperti ini kan ini untuk kelas. Dan ini supaya kenapa kok ditulis secara kecil-kecil, satu persatu. Maksudnya supaya anak itu memikirkan sendiri apa yang diinginkan itu secara dari hati nuraninya, jujur, gitu. Nanti dengan adanya kejujuran anak-anak ini yang dituangkan dalam bentuk tulisan kecil, dari ini 24 anak mungkin bisa ada yang sama, tapi ada juga yang beda, yang tidak terpikirkan oleh kawan yang lain. Nah, ini kalau untuk jangka waktu lama, kita bisa memulai dengan harian. Kalau saya dulu waktu gini bisa perjanjian kelas ditulis gini. Itu untuk harian. Maksudnya ibu tinggal maksudnya untuk hari ini supaya kegiatan pembelajaran supaya lancar, enak, baik gimana. Coba kita membuat kesepakatan belajar untuk hari ini misalnya. Nah, ini tentunya untuk peserta orang dewasa dengan anak-anak beda. Kita menyesuaikan dengan audien. Yang anak SD kelas 5-6 dengan kelas 1-2 kan beda. Bahasanya, aturannya kita bedakan. Ya misalnya bagaimana supaya anak lancar. Di sini terserah Bapak Ibu mancing. Coba kelas kita seperti hari ini belajarnya benar piye. Coba kamu siapa yang mau ngomong. Lanjut tulis di sini. Saya pengennya ini. Kalau orang dewasa misalnya yang susah kan ngerokok, maaf ya, dilarang merokok dalam ruangan misalnya, ada degrinya, ada batasannya, dilarang merokok dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Prati dari SD Desa Bandarjo.
dengan